Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali di kelas terbuka ya. Oke, sekarang kita masuk ke episode 59 ya, dimana kita akan belajar tentang TK Inter nih. Nah, TK Inter ini adalah salah satu standard library teman-teman semua yang ada di Python ya. Nah, fungsinya untuk apa ya? Nah, ini adalah untuk pengenalan tentang GUI ya, atau Graphical User Interface ya. Jadi kita akan belajar ini teman-teman semua. Jadi ini adalah mungkin kalau dari tutorial sebelumnya ya, kita tuh cuma pakai konsol doang atau terminal atau komen ya, CMD gitu ya, untuk ngeluarin si hasil programnya. Nah, sebenarnya kita bisa pakai yang namanya adalah GUI ya. Ini adalah ini ya, Graphical User Interface ya. Nah, ini yang biasanya kalau kita berinteraksi dengan aplikasi yang ada di komputer kita ya. Nah, contohnya adalah si VS Code ini. Ini adalah GUI gitu ya. Nah, terus kita bisa buat kayak apa kalau misalkan di Python ya. Nah, ini sebenarnya masih banyak ya untuk library-library lain selain TK-Inter. Ada yang PyQt ya, pakai Qt dia. Ada PyGame juga untuk game gitu ya. Itu masih banyak lah ya. Tapi sekarang kita akan coba belajar tentang TK-Inter dulu ya. Karena kita yang sekarang kita punya adalah TK-Inter ini. Karena kita belum belajar menginstal package-package-nya. Itu nanti kita akan coba di beberapa tutorial ke depan kita akan belajar tentang pip ya. Nah, sekarang kita import dulu aja si TK-Internya ya. Gampang banget ini kita TK-Inter kayak gitu ya. Kita biasanya ya kalau untuk di TK-Inter itu udah standar banget kita ganti aliasnya itu pakai TK teman-teman semua ya, atau TK ya. Nah, ini sebenarnya simple banget. Kita bisa bikin gini. Saya misalkan mau sebut bahwa si GUI kita ya, si gambar atau si aplikasinya mau dikasih variabel apa gitu ya. Misalkan kalau saya sih lebih gampang kalau kita bikinnya window aja ya. Jadi ini adalah window kan ya, memang ya ini adalah window, atau app juga boleh ya. Misalkan app, boleh app, tapi kalau saya pengennya window aja. Ya, biar standar. Nah, di sini kita harus bikin objeknya dulu. Itu adalah gini, kita pakai si modulnya TK. Oke. Ya, si TK-Internya. Nah, terus kita bikin ada di sini ada factory-nya ya. Itu tuh pembuatannya itu adalah TK. Ini dia, ya. Terus kita bikin gini. Nah, dia akan bikin objek yang namanya adalah window ya. Udah gini aja, kita coba run dulu ya. Kita pastikan si TK-Internya ada ya. Coba kita run. Nah, di sini ada nih. Nah, di sini saya geser dulu ke kanan, nggak ada error ya. Nah, di sini teman-teman semua, saya pakai di 3.10.5 ya. Ini yang paling baru nih. Jadi sudah jalan. Nah, lalu kenapa nggak keluar si ininya ya? Coba kita bikin gini. Python main.py. Main app ya. Mana? Gini. Nah, langsung close dia ya. Malah nggak jalan. Nah, di sini teman-teman semua, untuk aplikasi ya, sebenarnya ini tuh, program ini tuh berada pada satu loop ya. Jadi dia tuh loopnya terus sampai kita close. Ya, jadi si program itu akan standby terus ya. Ini kayak gini, kita punya, kalau kita bikin while true, teman-teman semua, terus kita bikin pass di sini ya. Kayak gini. Nah, ini itu akan running terus. Ya, lihat. Ini akan running terus sampai kita close ya. Jadi ini akan running terus nih si program yang ini. Nah, oke, sampai kita close. Cara close-nya gimana? Kalau di sini saya pakai Ctrl C ya. Kalian mungkin Ctrl Z ya, mungkin kalau di Windows ya. Ini langsung close dia. Nah, berarti kita harus bikin si window-nya itu looping terus. Nah, disinilah kegunaannya si TK-Inter ya. Nah, si TK-Inter kita bisa bikin gini untuk nge-run programnya biar muter-muter terus. Itu adalah pakai window titik main loop. Udah. Gini teman-teman semua ya. Jadi kita cuma butuh 3 ini untuk bikin GUI ya. Jadi coba kita keluarin. Nah, akan muncul ini. Ya, ini adalah si GUI-nya. Jadi yang tadi itu kayak dipanggil, keluar, terus tiba-tiba mati aja gitu ya. Nah, dengan adanya main loop ya, kita jadi punya ini ya. Ini kalian mau bikin full screen bisa ya, mau di minimize bisa. Ini saya close, akan keluar di sini. Oke, keren ya. Jadi ini kayak while true-nya gitu teman-teman semua. Nah, lalu sekarang bisa nggak kita nambahin sesuatu ke dalam sini? Oke, nah itu yang akan kita coba pelajari di sini ya. Saya akan mengenalkan beberapa terminologi teman-teman semua. Jadi mungkin di episode 59 ini kita coba ya, apakah cukup untuk satu video ya. Kayaknya cukup sih ya. Coba sekarang kita configure dulu si ini ya, si ini nih. Ya, si window-nya. Nah, coba sekarang saya mau bikin misalkan background-nya mau dibikin jadi apa gitu ya. Nah, window titik kita bisa configure ya. Ini adalah untuk merubah sesuatu. Misalkan kalian mau pakai background ya, di situ ada banyak tuh, ada color, border ya, ada kursor, ada banyak tuh, highlight ya, PDY ya, ada take focus dan sebagainya, banyak banget.
Nah, kita pakai yang paling gampang aja lah si background ya. Ya udah kita bikin BG color nih. Nah, udah kita bikin BG. Nah, BG-nya mau apa? Gitu. Misalkan saya mau bikin black, misalkan ya. BG black. Nah, coba kita run. Nah, maka akan jadi hitam ya. Nah, biar standar ya kita bikin white aja ya. Jadi biar jadi putih. Oke, aman ya, aman. Oke, keren nih kalian dulu. Nah, terus ukuran ya. Misalkan ukurannya mau kalian rubah. Nah, misalkan saya mau bikin geometri namanya ya. Jadi sekarang lihat, ini dia tuh kayak punya beberapa metode ya. Atau fungsi, teman-teman semua. Ya, kalau di kelas kita sebutnya metode ya. Tapi nanti kalian kalau belajar di OP akan lebih paham ya tentang ini. Jadi window itu adalah si objeknya. Konfigur ini itu adalah si metodenya. Kalau di sini lebih ke setter ya, jadi dia setter, nah lah itulah ya. Makin bingung nanti kalau saya jelasin ya. Belajar dulu lah OOP ya, udah ada di kelas terbuka juga. Misalkan saya kasih 300 kali 200 pixel ya, kayak gini, bagaimana bos? Ini lihat, jadi agak lebar dikit ya, keren. Nah, dari sini saya coba bikin window dot, oh bentar. Yang tadi itu kalau misalkan saya coba keluarin, ya ini masih bisa di resize ya tuh. Nah, misalkan saya nggak mau itu bisa di-resize. Bisa ya, jadi window, resizable, gitu kita bikin false untuk X, oke? Dan false untuk Y, ya, untuk lebar dan tinggi, gitu. Ya, sekarang jadinya nggak bisa diapa-apain tuh, ya, nggak bisa digedein, nggak bisa dikecilin. Oke, udah. Nah, terus kita kasih judul ya, atasnya nih, ini kan masih TK nih. Kita kasih judul. Nah, kita bikinlah window.title ya. Title, misalkan kita bikin program. Programnya adalah Sapadia. Oke. Nah, misalkan itu ya. Nanti kita coba buat teman-teman semua. Clear, kita keluarin. Nah, keluarlah Sapadia di atas ini ya. Keren. Keren habis. Oke, udah nih. Nah, sekarang kita mau bikin ini. Label-label sama input text ya. Jadi, misalkan saya punya nama depan, terus ada inputnya apa, nama belakang inputnya apa, terus saya klik, nanti dia akan menyapa dengan nama depan dan nama belakangnya. Nah, sekarang berarti kita harus bikin ya daerah yang kita bisa taruh si bagian itu semua. Nah, untuk naruh biar rapih, itu ada yang namanya adalah frame ya. Nah, kita akan bikin frame ya, si input frame. Nanti mungkin kalian akan bikin yang frame yang lain karena kita bisa ngatur posisi-posisinya ya. Nah, saya mau bikin satu frame dulu di sini, nanti kita tambahin gitulah ya. Kita cobain deh. Ngomong panjang banget deh. Kita bikin frame. Oke, saya bikin ini adalah frame input lah ya. Frame inputnya. Jadi saya bikinlah si input frame. Nanti kalian akan paham ya tentang ini kalau kita pakai keluarin semuanya. Nah, di sini ya, jadi TK inter itu ada yang namanya adalah TTK. Oke, TTK ya. Coba saya keluarin dulu di sini. Ini ada yang namanya adalah TTK, teman-teman semua. Jadi, di sini tuh ada yang namanya TK inter, ada yang temanya ya. Mana bentar. Di mana TTK ini? Ini adalah tema untuk TK inter. Ya, jadi ini disebutnya widget ya. Nah, di sini kita bisa pakai teman-teman semua itu pakai TTK karena kalau TK-nya ini adalah untuk yang window utamanya ya. Nah, sekarang kita langsung import juga di sini from TK inter ya. Kita import lah si TTK ya. Import mana bos? Import TTK. Oke, itu ya. Itu yang akan kita pakai. Nah, di sini kita bikinlah taruh di sini TTK ya, titik frame ya. Nah, frame-nya mau taruh di mana? Ditaruh di window ini ya, window gitu. Oke, nah terus kita bisa juga bikin, kita tampilkan ya. Nah, ini kalau gini, ini nggak akan keluar teman-teman semua tuh, ya nggak kelihatan. Nah, untuk menampilkan si input frame, ya kita harus ada namanya adalah penempatan ya. Jadi ada penempatan itu ada 3. Ya, ada yang namanya grid, ya, ada yang namanya pack, ada yang satu laginya kalau nggak salah itu adalah apa ya, place, itu dia ya, ada 3. Nah, sekarang kita pakai pack aja ya, jadi dia akan ngurut dari atas ke bawah gitu ya, jadi dia akan numpuk aja. Nah, kita bikinlah input frame-nya titik pack ya, kita bikin padding-nya. Nah, ini kalau kalian belajar HTML pasti udah tahu padding itu apa yang di dalam ya, dan PD-nya ya, jadi dia akan ada batas kiri, batas kanan, dan batas atas bawah. Terus kita fill ya, kita fill di sumbu X. Nanti kita lihat ya. Terus kita bikin expand itu adalah true ya.
Nah, coba kita running dulu. Di sini kita clear dan kita running. Nah, akan muncul itu, kelihatan nggak sih? Itu ya, garis ya di situ. Kelihatan? Itu garisnya. Ada garis nih tipis banget. Nah, itu adalah si frame-nya. Nah, kita akan taruh di dalam situ ya. Dalam situ. Nah, ini si fill X itu dia akan ngisi ke X. Kalau fill Y, dia akan ngisi ke Y ya. Ini coba saya close dulu. Nah, dia akan ngisinya ke Y sini. Oke, jadi kita maunya ke kanan aja ya, ke kiri ke kanan. Jadi saya mau di sumbu X saja. Oke, sekarang kita udah punya si window-nya, kita udah punya si frame-nya. Nah, sekarang kita bisa taruh si ya titik kayak yang lain ya. Contohnya adalah label. Kita taruhlah di si input frame ya, bukan di window. Nah, bisa nih kita bikin lah. Ini kita sekarang punya komponen ya, komponen. Ini nggak apa ya panjang-panjang, nanti biar kalian sambil baca-baca juga. Jadi adalah salah satu contoh aja ya untuk membuat si tiket internya. Oke, ini yang bikin males adalah ngeditnya karena kepanjangan. Nggak apa-apa ya, kita bikin si input pertama ya, itu adalah komponennya adalah label untuk nama depan. Oke. Nah, cara bikin label gimana? Gampang banget ya. Misalkan saya bikin nama depan label. Oke. Kita pakai titik K lagi. Bentuknya bukan frame tapi label ya. Nah, coba kita bikin label. Label kayak gini. Terus kita taruh di mana? Nah, bukan taruh di window. Coba kita taruh di window lah ya. Taruh di window. Terus kita bikin teksnya adalah misalkan YouTube. Misalkan ya. Kayak gitu aja ya. Terus kita baru pack juga teman-teman semua ya. Jadi untuk nampilinnya kita pakai pack ya. Jadi ada pack di levelnya frame, ada pack di levelnya di dalamnya frame gitu. Ya udah mana ini kita pack ya. Kita pack kayak gitu. Kayaknya ini sama aja ya yang atas juga deh. Kita copy aja karena kita mau ngikutin ukuran si frame ya. Kayak gitu dan coba kita keluarin ya. Mana bos ini ya. Mana hup boom ya. Lihat keluar si ucup di situ. Tapi dia masuknya itu di window, bukan di dalam garis ini teman-teman semua. Oke, saya gantilah si window jadi input frame ya. Kayak gini ya. Coba kita clear. Ya, kita keluarin. Nah, akan masuk ke dalam si frame tadi. Ya, dan ada paddingnya. Lihat, keren ya? Keren. Jadi padding ini, pengaruh nih, padding yang ini akan masuk ke mana tadi bos? Ini dia ya. Akan masuk ke dalam sini padding yang 10 yang ini. Ya, yang padding yang ini, yang input frame adalah yang luar ini. Oke, keren ya? Keren. Ya udah, ini kita ganti. Ini jadi nama depan. Kayak gitu. Oke. Udah, keren nih. Nah, sekarang kita bikin yang kedua ya. Yang kedua itu adalah untuk entry ya, jadi entry untuk nama depan. Nah, sekarang kita bikin entry-nya, nama depan entry. Pakai titik K lagi. Tebak apa titik K-nya? Betul, entry ya. Entry kita taruh di input frame juga. Oke, kayak gini. Ya, terus kita kasih, nah sekarang kita kasih ini entry-nya mau masuk kemana? Coba kita save dulu deh ya, kita pack lagi ya. Ini kita copy, saya taruh di bawahnya. Nah, ini kita pack lagi jadi namanya jadi entry yang ini. Kayak gini. Oke, ini ntar ini kita pindahin bawah aja lah ya. Ini kita bottom aja biar kebaca semua. Taruh di sini aja. Ini kita Python keluarin lagi. Nah, jadi kayak gini. Lihat ya. Nah, ini udah bisa kita ketik. Ya, tapi dia harus kita tangkap menjadi apa ya? Menjadi satu variabel yang bisa kita gunakan. Nah, sehingga kita harus naruh di sini. Ini adalah variabel yang kita butuhkan. Misalkan apa? Nama depan ya. Kayak gini ya. Nah, ini biar kelihatan. Ini kan karena nama depan ini dia variabel ya. Nah, kita gantilah jadi konstan aja ya. Gini. Jadi biar kalian paham bedanya ya. Jadi karena ini terlalu banyak si programnya jadi bikin pusing. Nah, kita harus bikinlah si nama depan ini adalah berupa string. Nah, itu kita bisa bikin di sini. Ya, kita bikinlah nama depan ya sama dengan tk titik. Ini ada yang namanya string var ya. Kenapa pakai string var nanti ya? Kita akan lihat kegunaannya apa ya biar lebih mantap gitu ya. Nah, dari sini sekarang kita bisa running lagi. Yang tadi ya, saya running lagi. Mana? Saya running. Oh, mana kok hilang? Kok hilang? Mana? Hup. Coba saya keluarin lagi.
Tadi tuh kok gitu? Pyho, aneh banget. Python main-app.py. Oh, kok close? Kenapa ada yang error? Itu invalid comment name py_var. Yang mana nih? Yang mana? TK string var. Bener, nama depan. Oh, sorry. Ini harusnya adalah teks variabel ya. Jadi teks variabelnya siapa? Itu adalah si nama depan. Oke, ini kita run lagi. Nah, muncul ya. Sekarang ini akan masuk ke si nama depan, teman-teman semua ya. Ini kalau misalkan kalian ya ini belum bisa kita enter ya, karena juga main loopnya muter-muter tapi nggak ada tombol lah, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udahlah, percaya dulu lah, ini akan masuk ke dalam situ ya. Ya udah, sekarang kita udah punya itu semua. Nah, sekarang kita coba ini, bentar, ini kayaknya si nama depan ini nggak usah pakai pad deh, biar nempel. Tadi kan nggak nempel ya. Ini coba kita gini aja dulu, biar nempel, biar rapi. Coba kita keluarin. Nah, itu ya, nama depan nempel di situ. Oke, mantap. Mungkin kita kasih pad X aja ya, biar kiri kanannya ada jarak gini. Ya, kayak gini. Oke, kita running lagi. Oke, muncul di situ ya. Keren habis. Jadi coba kita kasih pad ya, nggak usah lah ya. Oke, udah. Nah, sekarang kita bikin yang nama belakang ya. Udah, kita copy lagi ini aja semua. Ini kita ganti yang depan. Ini ya, ini 3. Ini 4. Oke, semua yang kata depan kita ganti yang ke bawah semua ya. Hup. Udah. Kita jadi belakang kayak gitu ya. Oke, yang ini kita ganti. Yang ini jadi apa? Oh, apa sih, Bos? Coba ya, mana kok aneh banget. Ini saya mau ganti jadi nggak bisa ya. Udah semuanya aja deh segini. Belakang ya, karena dia milih yang ini. Ini coba ganti jadi belakang. Oke. Belakang. Oke, save. Oke ya. Di save dulu, caps lock udah mati, udah. Oke, kita running lagi. Nah, akan muncul 2 ya, ada nama depan, nama belakang. Oke, keren ya. Keren banget. Nah, udah nih. Mantap ya, mantap. Jadi kita punya nama depan, nama belakang. Nah, ini biar agak rapi. Sebenarnya kalau variabel kita taruhnya di atas aja ya. Taruh di sini. Oke, gitu. Ya, terus kita taruh yang ini juga di atas. Jadi biar kepisah mana variabelnya, mana si bagian komponen GUI-nya ya. Oke, udah keren. Nah, sekarang kita bikin yang ke-5 ya. Itu adalah tombol. Nah, tombol untuk bisa diklik. Nah, untuk tombolnya kita bisa bikin kayak gini ya. Saya bikin gini. Coba ya. Bikin tombol apa namanya? Sapa aja ya. Sapa.button. Mana sapa underscore kok dot sih? Buton ya, atau sapa tombol sapa gitu ya. Nggak apa. Tombol sapa ya. Pakai titiknya juga teman-teman semua. Titiknya dot button ya. Button. Nah, ini sama. Kita taruh di mana? Di input frame. Oke. Frame. Terus kita kasih teksnya ya. Teksnya misalkan sapa ya. Kita bikin gini. Gitu aja ya dulu ya, coba kayak gini. Terus saya coba pack sekarang. Tombol sapa. Oke, titik pack. Nah, kita mau bikinnya langsung aja fill X ya. Terus kita kasih sini expand-nya true. Ya, jadi dia akan full. Terus PD-nya kasih 10 ya, biar ada jarak di atas bawahnya. Coba kita run. Nah, akan muncul ini ya. Siapa yang aneh banget ya. Kita kasih pad dia juga deh. Pad X ya. Pad X-nya mana? Sama dengan 10 juga. Ya, akan muncul ini teman-teman semua. Apa dong? Run lagi. Nah, itu dia ya. Sapa. Nah, ini kan warnanya biru ya. Karena dia di Apple teman-teman semua ya. Jadi mungkin kalian kalau pakai Windows atau misalkan pakai Linux, mungkin tampilannya akan beda. Kenapa? Karena komponen yang ada di OS-nya mungkin beda ya tombolnya. Jadi stylenya itu beda gitu. Nah, ini adalah yang ada di Apple ya. Jadi saya pakainya gini. Oke, keren nih. Nah, terus ini kan udah jalan ya? Belum, Bang. Belum ya. Jadi kalau kita run, nah kayak gini.
ya hasilnya. Oke, keren. Nah, kita mau bikin fungsinya ya, fungsionalnya. Nah, biar ada fungsionalnya, kita taruh di sini ada komen. Ya, di dalam si tombolnya. Nah, komen yang mau ngelakuin apa? Biasanya fungsi, teman-teman semua. Misalkan kita bikin tombol ya, klik, misalkan gitu ya. Nama fungsinya tombol klik. Tapi kita harus bikin si fungsi tombol klik ini. Ya, nanti ada hubungannya dengan si nama depan dan nama belakang yang tadi ya, yang di sini. Kenapa pakainya string var? Oke ya. Yaudah, sekarang kita bikinlah si fungsinya ya di sini. Kita bikin def tombol klik kayak gitu, ya. Nah, nanti dari sini si tombol klik itu akan dipanggil teman-teman semua. Misalkan saya bikinlah di sini print gitu ya. Misal nih kita bikin print misalkan Ucup ganteng bet, misalkan ya, kayak gitu. Saya coba ini run, dan ini kalau saya sapa, lihat muncul di sini teman-teman semua di si konsol kita ya, di sini nih Ucup. Kasihan si Ucup ya, itu guru saya ya, coba sapa lihat ya, keren keluar di situ. Oke, mantap ya, udah keren. Nah, terus kalau misalkan kita bisa nggak ngeprint si nama belakang di sini ya? Bisa. Coba kita keluarin ya. Di sini kita bikin misalkan nama belakang. Oke, kayak gitu ya. Nah, mana? Kok di save? Enggak dong. Ya, kita run. Nah, itu dia. Misalkan nama belakangnya mana? Coba kita keluarin. Ih, mana sih kok hilang? Mana bas? Itu dia. Nah, coba kita bikin di sini misalnya nama belakangnya adalah si Dadang, misalkan ya. Pyvar 1 ya. Si Dudung. Siapa? Pyvar 1 juga ya. Nah, di sini teman-teman semua itu yang keluar di si nama belakang ya. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa ngambil si nilainya itu pakai .get ya. Gini. Nah, kenapa pakai si string var ya? Jadi biar nanti tuh kalian kalau nama belakang atau si teks ininya berubah angka dan sebagainya itu lebih gampang untuk diolah, teman-teman semua ya. Mungkin kita keluarin lagi. Mana? Ya, ini dia. Terus kita coba tes gitu ya. Oke, keluar Dudung gitu ya. Kita sapa. Oke, keluar 1. Oh, keluar semua ya. Tuh, lihat keren. Saya bilang Fakiza keren. Keren keluar tuh. Nah, udah keren. Jadi kita bisa bikin tombol terus kita jalanin fungsi. Nah, nanti kalian kalau misalkan bikin gitu ya kalkulator misalkan bisa masukin lah misalkan di atasnya ya ada 1 tambah 1 berapa, terus diaplikasikan ke sini. Keren keren banget. Atau misalkan kalian bikin apa sama apa terus ditambahin bisa ya. Bisa banget nih bikin kayak gini. Keren banget. Nah, tapi di sini saya mau bikin sesuatu yang beda ya. Jadi saat di tombol klik, kita akan ambil si nama belakang sama si nama depan. Terus kita tampilin di si window baru ya. Window barunya adalah namanya show info, teman-teman semua. Nah, show info itu adalah sebuah message box yang juga ada di Tkinter ya. Jadi udah lengkap banget ya Tkinter ya. Jadi from Tkinter titik message box ya, import show info. Nah, ini kalian kalau misalkan bingung nyarinya di mana itu ada di sini nih. Di si dokumen python.org, kalian bisa cari-cari di sini ada apa aja gitu ya. Karena macam-macam banget gitu isinya nih. Terus sini ada color chooser, ada command dialog, file dialog. Ini kalian bisa buka file gitu ya. Ada font juga, ada message box. Nah, tadi itu yang di message box ya, yang ini. Oke. Jadi banyak banget lah yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, saya mau pakai si show info. Nah, kalau misalkan saya taruh di sini show info, di bawah lah ya. Show info gitu. Terus saya taruh di sini title-nya, misalkan ya. Bisa kita bikin WhatsApp, nah gitu. Ya, udah gini aja. Coba kita run. Saya sapa, nah akan keluar alert oke, udah. Apaan banget. Title-nya nggak keluar ya. udah. Nah, ini coba kita bentar, ini saya close dulu. Ya, ini kita WhatsApp, kita kasih misalkan message-nya itu adalah pesan gitu ya.
Ya udah kita bikinlah pesan di sini ya. Pesannya adalah 1 nasi padang misalkan ya. Coba kita run lagi. Sapa. Nah, 1 nasi padang. Udah, keren ya. Keren. Jadi kita bisa ngeluarin si show info ini ya. Coba deh kalau gitu ya. Coba kalau gitu saya mau, itu aneh banget tapi ya tadi ada show info, kita nggak apa-apa lah ya. Kalau di Windows lebih bagus harusnya ya. Karena dia ada cuman ada tanda info doang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ini kita keluarin aja di sini ya. Misalkan kita bikin ini ada docstring ya. Kita bikin adalah fungsi ini akan dipanggil oleh tombol. Oke, oleh tombol. Oke. Nah, misalkan saya mau bikin pesannya di sini. Nah, pesannya itu kita pakai format string ya. Kita bisa bikin gini, halo, oke. Terus tadi punya apa? Nama belakang, nama depan dulu ya. Nama depan, ya. Terus kita bikinnya nama belakang, yang ini, gini, ya. Ganteng, ya, misalkan gitu ya. Udah gini aja dulu, coba kita run. Nanti yang keluar adalah si ini ya. Mana error nih? Mana ada error nggak? Hup. Oh, nggak error. Mana dong programnya, itu dia ya. Misalkan ucup, surucup, sapa. Nah, yang keluar adalah 1 nasi padang. Masih salah ya. Belum di save kali. Mana? Belum di close yang ini, bos. Coba kita run lagi. Nah, itu dia ya. Coba nama depannya adalah si ucup, surucup. Ya, kita sapa. Nah, akan muncul ini, halo Far. Halo Faivar ganteng. Nah, karena apa? Karena belum pakai .get di sini ya. Pakai .get. Yang di Windows kayaknya lebih keren deh. Lebih bagus ya. Coba kita run. Lagi. Bentar, itu belum di close ya. Kita run lagi. Nah, akan muncul ini. Coba kita bikin otong, surotong ya. Kita sapa. Boom. Nah, lihat ya. Keluar hasilnya di situ. Oke, keren banget guys ya. Jadi kita udah kenalan banyak banget ya dengan 3 Inter. Kita udah belajar tentang framing, kita belajar tentang label ya, tentang entry, ada label lagi, entry lagi, terus ada tombolnya, terus kita bisa ngeluarin juga si infonya di sini ya. Walaupun tidak masuk juga ini karena apa juga pakai folder ya, nggak apa-apa, yang penting ada pop-up-nya gitu ya. Nah, ini udah keren banget ya. Keren banget kita bisa bikin dengan ya, cuman berapa baris ya untuk bikin ini? Cuman 44 baris teman-teman semua ya. Kita bisa bikin si program kayak gini. Nah, ini biar lebih rapih lagi, fungsinya akan saya pindahin ke atas ya. Pindahin ke atas di sini ya. Di sini. Oke, kayak gitu. Oke, jadi saya bisa bilang ini adalah pertama adalah init ya, dari sini ke sini. Terus ini adalah variabel dan fungsi gitu ya. Terus ada frame input, udah komponen-komponen. Terus di sini adalah ini kita sebut sebagai main loop window. Oke. Udah keren banget teman-teman semua, keren ya, keren abis. Ya, kita sudah bisa bikin program ini ya. Jadi kalian bisa berkreasi teman-teman semua, mau bikin apa ya, terserah. Jadi kalian bisa bikin ya program sederhana, mungkin kalian mau bikin apalah, ngehubungin dengan latihan-latihan udah kita lakukan, bisa ya kalian taruh di sini input usernya. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah nanti ke Inter. Nah, habis dari sini kita akan belajar tentang package-package di luar Python ya. Nah, apa aja? Itu banyak banget teman-teman semua ya. Nih saya coba close dulu, saya coba buka browsernya. Ini saya punya namanya PyPy ya. Mana PyPy? Ini dia. Nah, ini adalah package-package yang ada untuk Python dan banyak banget ya. Kalian mau cari apa juga kayaknya di sini ada ya. Misalkan saya mau bikin game, oke. Nah, ini ada game banyak banget, ada web game emulator ya. Ada iGame, ada game network, ada Pong game, Lotto game, aduh, ada game hero, flyover game, dragon game, banyak banget ya. Banyak banget nih ya. Kita bisa download gitu ya. Nah, itu keren banget lah, banyak banget yang ada di si Python package ini. Nah, cara install gimana? Cara install adalah pakai yang namanya adalah pip ya. Nah, nanti untuk gimana caranya kita akan ya belajar di tutorial selanjutnya teman-teman semua ya, di episode nomor 60.
Oke, jadi nanti kita akan belajar tentang pip di episode 60. Jadi see you next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.